Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bacaan tasyahud part 2 ya. Kemarin ini saya lupa kasih judulnya, yang 314 itu sebenarnya part 1, ini part 2 ya. Yang mana hadis ini juga membahas tentang bacaan tasyahud. Wali Muslim an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahuda at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Jadi hadis ini redaksinya punya Imam Muslim. Kalau yang kemarin itu redaksinya kepunyaan Imam Bukhari, Imam Nasai itu ya, yang kemarin 314. Kalau ini kepunyaan Imam Muslim. Wali Muslim menurut Imam Muslim an Ibni Abbas melalui jalur Abdullah bin Abbas qala telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami at-tasyahuda, tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, jadi ini artinya sudah kita bahas di 314 yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Abbas ila akhirih, sampai akhirnya ya. Jadi ya kurang lebih sama redaksinya antara Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas. Makna keseluruhannya adalah tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara tasyahud. Banyak riwayat yang menceritakan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya akan tasyahud dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Hingga hadis mengenai tasyahud ini telah banyak diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda oleh 24 sahabat. Akan tetapi dengan melakukan salah satu di antaranya saja sudah dianggap baik ya. Hanya apa yang tertera dalam hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang paling kuat ya. Jadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini adalah hadis yang paling kuat. Jadi ini hadisnya dipotong, nanti kita akan baca lebih detail lagi di analisis lafadznya.
Tasyahud dinamakan demikian karena di dalamnya terkandung kalimat syahadat, ya. Nah, kalau biasanya orang Indonesia tuh kalau enggak bacaan tahiyat atau enggak tasyahud, ya. Kalau tahiyat itu karena awal katanya itu at-tahiyatu thayyibah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, itu kan. Nah, itu at-tahiyat. Nah, kalau tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ada kalimat syahadatnya. Al-mubarakat di sini bentuk jamak dari lafadz mubarakah, ya, yaitu barokah, artinya kebaikan yang banyak lagi bertambah, ya. Kebanyakan yang banyak lagi bertambah. Jadi kalau misal rezeki itu, kalau kita meminta keberkahan kepada rezeki, artinya rezeki kita itu kebaikannya itu bertambah, ya. Walaupun ya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu ya cuman, ya katakanlah kalau kita hitung gaji aja UMR 3.500.000. Nah, tapi ketika dia mengelola, dia mendapatkan uang itu betul-betul hasil dengan jerih payahnya, kemudian itu diambil daripada uang halal, dan dia gunakan rezeki gajinya tersebut untuk hal-hal yang baik, misalkan menafkahi istrinya, anak-anak, menyekolahkan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Itu yang namanya barakah, ya. Jadi yang kita minta itu selain daripada banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah, juga keberkahannya, itu ya. Tambahan ini pada hadis Ibnu Abbas sebagaimana yang disebutkan pula dalam hadis Ibnu Mas'ud yang terdahulu yang kita bahas di 314, ya. Akan adanya tambahan waw di sini sebelum lafadz yang diatofkan adalah lafadz at-tahiyatu, ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, ya. Itu ini kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillahi washolawatu wat thayyibatu. Nah, itu ada wawunya itu. Wawunya itu adalah lafadz yang diatofkan pada lafadz at-tahiyat, ya. Itu kalau yang Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ila akhirih, sampai akhir hadis. Lengkapnya adalah sebagaimana berikut. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga kesejahteraan, rahmat Allah dan keberkahannya terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Semoga kesejahteraan terlimpah pula kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Fikih hadisnya adalah disyariatkan membaca tasyahud dengan kalimat yang telah disebutkan pada hadis ini, ya. Hal ini telah dipilih oleh Imam Syafi'i mengingat di dalamnya ada tambahan lafadz al-mubarakatuh. Karena sigot ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 61, tahiyatan min indillahi mubarakan thayyiban. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Jadi kalau teman-teman membaca kitab Al-Um itu dijelaskan rinci itu landasan apa sih yang
dalil apa sih yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i itu ketika menetapkan doa tasyahud itu di dalam sholatnya. Nah, salah satunya surah An-Nur ayat 61 dan hadis Abdullah ibnu Abbas. Imam Baihaqi kemudian di sini merojihkan atau menguatkan hadis ini, dan ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada Ibnu Abbas dan teman-teman yang sebaya dengannya dari kalangan sahabat yang masih berusia muda. Jadi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan biasa tuh kalau misalkan mengajarkan kepada para sahabatnya, baik itu masalah sholat, kemudian yang kita sudah bahas itu doa kunut dan lain sebagainya. Ini salah satunya yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas dan teman-teman yang sebaya kala itu. Waktu itu Ibnu Abbas itu masih sahabat junior ya, masih muda beliau. Itu tentang bacaan tasyahud. Dengan demikian berarti hadis ini adalah hadis terakhir dalam masalah tasyahud. Lebih akhir daripada tasyahud yang disebutkan daripada Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Nah, kemudian Imam Malik di sini lebih memilih tasyahud Umar radhiyallahu an. Ya, yang lafadznya ialah sebagaimana berikut. At-tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ila akhirih. Semua penghormatan adalah milik Allah. Yang semua hal yang suci adalah milik Allah. Semua sholat dan hal yang baik adalah milik Allah. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan keberkahannya. Hingga akhir tasyahud ya, sampai seterusnya. Nah, itu tasyahud dari jalur Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang dipilih oleh Imam Malik. Jadi ada banyak tuh bacaan-bacaan tasyahud ya. Imam Syafi'i itu Abdullah bin Abbas itu yang beliau pilih. Kalau Imam Malik itu dari jalur Umar radhiyallahu an. Jadi ada 22 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis tentang bacaan tasyahud. Jadi sekali lagi yang saya tekankan di sini, apabila teman-teman menemukan cara sholat yang berbeda, kemudian bacaan yang berbeda dari kita, mohon tolong jangan dikecam ya, itu ini salah, ini Syiah apa enggak, ini Wahabi apa enggak, dan lain sebagainya. Itu enggak boleh. Kita mesti harus tanyakan ini hadisnya seperti apa, kemudian kitabnya dari mana. Itu aja gitu. Siapa tahu ya kan, karena kita ya cuman mungkin mengkajinya kitab Bulughul Maram, hanya yang ada di hadis-hadis yang kayak gini. Nah, kemudian kita menyesatkan ustadz-ustadz lain, kemudian guru-guru yang lain. Itu tidak boleh ya. Kita sudah bahas kemarin itu tentang kunut ya kan. Kunut ada sahabat yang membid'ahkan, ada sahabat yang mengamalkan kunut subuhnya itu. Jadi ada sahabat yang membid'ahkan kunut subuh tersebut, bahwasanya itu bid'ah. Ada yang mengatakan tidak. Itu ikhtilaf sahabat sampai ulama-ulama setelahnya. Mulai kita bahas yang kemarin itu dari hadis yang pertama kitab Bulughul Maram sampai yang sekarang, itu sulit kita menemukan persamaan
ulama itu sepakat dalam satu dalam satu hukum. Kadang di usul daripada hukum itu ulama sepakat, ijma ulama. Nah, di furu'nya mereka berbeda kayak gitu. Ya kan? Contoh masalah kunut, ya kan? Masalah kunut, ada yang mengangkat tangan tapi tidak mengusap wajah, kemudian ada yang mengangkat tangan dan mengusap wajah, itu kan mengangkat tangan mengusap wajah. Itu ada yang mengangkat tangan tidak mengusap wajah, ada yang tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap wajah. Itu perbedaan pandangan ulama masalah furu'nya itu. Nah, kemudian di usulnya pun juga tentang kunut, hukumnya boleh apa tidak, itu sunnah apa tidak, itu juga terjadi perbedaan ulama. Jadi banyak perbedaan ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya. Jadi kalau teman-teman pelajari sejarahnya itu ya, 4 imam mazhab itu yang masyhur di Indonesia itu yang paling tua memang sejarahnya adalah Imam Abu Hanifah. Itu karena ketika Imam Abu Hanifah wafat, itu Imam Syafi'i masih kecil. Itu masih kecil. Sedangkan Imam Syafi'i itu juga guru beliau adalah Imam Malik. Sejarahnya seperti itu. Ya, ketika Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Malik, itu yang dihafalkan pertama kali, yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i adalah kitab Al-Muwatta. Itu kitab Al-Muwatta itu ya kitab Imam Syafi'i yang memang kitab Imam Malik yang memang sudah diakui kehebatannya itu di kalangan ulama kala itu. Jadi beliau mengarang kitab Al-Muwatta itu dikaji lagi oleh ulama-ulama itu dan diakui kitab beliau itu. Kemudian ketika Imam Syafi'i mau belajar sama Imam Malik, maka Imam Malik tanya kan, kamu sudah hafal apa aja gitu kan? Saya sudah hafal kitab Anda, wahai Imam Malik, gitu kan. Ternyata hafal di luar kepala Imam Syafi'i gitu ya. Kalau ulama-ulama zaman dulu itu luar biasa itu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini juga berguru juga sama Imam Syafi'i untuk masalah fikihnya, ilmu fikihnya. Tapi jujur aja, kalau kita melihat karangan Imam Ahmad bin Hambal itu mulai dari kitab kemudian Al-Muwatta, saya belum lihat lagi kalau untuk Imam Abu Hanifah. Yang paling banyak itu Imam Ahmad bin Hambal. Itu kitab Musnad kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu tebalnya luar biasa. Itu kalau mau belajar membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan beliau ini, Imam Ahmad bin Hambal ini memang betul-betul ahli hadis, ya, pakar hadis. Jadi meskipun antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal ini punya perbedaan pandang, tapi kedua-duanya ini saling membutuhkan satu sama lain. Itu kalau pembahasan masalah fiqh, pemahaman masalah fiqh, itu Imam Ahmad bin Hambal itu belajar bertanya sama Imam Syafi'i, terutama nasikh wal mansukh. Itu
Imam Ahmad bin Hambal itu belajar sama Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kalau masalah ini apa namanya sahih atau tidak sahihnya dhaif dan lain sebagainya itu bertanya sama Imam Ahmad bin Hambal. Makanya Imam Syafi'i jarang mengoreksi masalah hadis itu ya. Hadis ini sahih apa tidak, dhaif apa tidak dan lain sebagainya. Imam Syafi'i jarang memberikan komentar. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya engkau lebih paham ketimbang aku tentang masalah hadis. Apabila ada di dalam pendapatku hadis-hadis yang yang dhaif gitu, ada lagi yang lebih sahih, maka kasih tahu kan supaya aku bisa merubah pandanganku, itu kan merubah fatwa. Karena jujur aja di zaman dulu itu kan hadis masih berbentuk riwayat-riwayat kayak gitu kan. Jadi apa yang hadis yang mereka terima, nah itulah yang menjadi pegangan mereka untuk menentukan suatu hukum kayak gitu. Makanya Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda itu. Kemudian ya dihimpun jadi satu oleh ulama-ulama hadis. Ada yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, nah kemudian apalagi Abu Daud dan lain-lain sebagainya. Itu kitab Usuluddin ya, kitab induk daripada hadis. Nah, jadi kalau misal ada yang berbeda di konten saya dengan yang apa yang diajarkan oleh Ustadz antum, itu salah satunya perbedaan daripada hadis, kemudian Al-Quran, hadis, kemudian juga perbedaan daripada ulama yang saya pegang kayak gitu, kitab yang saya pegang. Mungkin teman-teman menggunakan kitab Sunan Abu Daud misal dengan kitab-kitab yang lain kayak gitu ya, hasilnya akan berbeda dengan saya. Tapi ya perbedaan itu bukan berarti kita harus baku hantam saling salah menyalahkan. Walaupun ya pada dasarnya saya mengatakan kunut itu sunnah muakkad, yang lain mengatakan itu bid'ah. Bagi saya nggak ada masalah. Itu sudah ada ulama tersendiri yang mengatakan seperti itu. Saya juga berpandang bahwa ada ulama yang mengatakan seperti itu, dan saya sudah jelaskan detail ya sebagaimana yang ada di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Ibanatul Ahkam. Saya tidak berani menjudge mana yang lebih baik, lebih benar. Kalau misalkan saya mengatakan yang paling sahih itu berdasarkan ulama yang mengarang kitab tersebut ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa tanyakan lagi sama ustadz-ustadz yang lebih paham, lebih detail lagi, yang lebih tebal lagi kitabnya di dalam masalah-masalah hukum, baik itu ilmu fiqh, kemudian ilmu hadis. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu berdasarkan kitab-kitab yang ada. Ini kitab-kitab dasar yang teman-teman mesti pelajari lah. Ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dalam menyampaikan kitab Bulughul Maram dan syarahnya ini ya. Saya menggunakan syarah berbahasa Indonesia. Mungkin ada yang salah, mungkin silahkan saya mohon maaf. Kemudian teman-teman bisa tegur saya. Kemudian apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan saya untuk menyinggung teman-teman semuanya, baik itu yang seagama ya, agama Islam ataupun agama di luar agama Islam ya, mau itu Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Saya tidak ada menyinggung, ini
hanya berdasarkan kajian agama Islam dan standar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, dan terlebih lagi pertanyaan, teman-teman bisa atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.